Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri. Nama Rizka Sri Amelia, MPM 19110808183, kelas C jurusan BKPI. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling karir, yaitu karir adalah pekerjaan, profesi. Seseorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan apabila apa yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, kemampuannya dan minatnya. Sebaliknya, apabila seseorang bekerja tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, maka dapat dipastikan ia akan kurang bergairah dalam bekerja, kurang senang, dan kurang tekun. Dengan demikian, diperlukannya bimbingan karir itu untuk mengarahkan seseorang ke arah tersebut. Bimbingan karir merupakan salah satu aspek dari bimbingan dan konseling. Pada saat ini, bimbingan karir mendapatkan tekanan untuk pelaksanaannya, khususnya di sekolah-sekolah SMA dan SMP. Pada kenyataannya, masih ada para siswa tamatan SMA atau SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya karena suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, para siswa membutuhkan bimbingan yang baik khususnya berkaitan dengan pekerjaan atau dengan kata lain mendapatkan bimbingan karir secara bijaksana. Dengan demikian, para siswa akan mengetahui apa yang akan dipilihnya, melanjutkan studi atau akan lanjut terjun di dunia pekerjaan. Donat de Subar mengartikan bimbingan karir sebagai suatu proses membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan, kesatuan dan gambaran diri serta peranannya dalam dunia kerja. Menurut batasan ini, ada dua hal penting. Pertama, proses membantu individu untuk memahami dan menerima diri sendiri, dan kedua, memahami dan menyesuaikan diri dalam dunia kerja. Tujuan BK Karir menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan pelaksanaan bimbingan karir di sekolah adalah agar siswa dapat pertama, meningkatkan pengetahuannya tentang dirinya sendiri, kedua, meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja, tiga, mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dalam persiapan, keempat, meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang memasukinya sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Kelima, menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan lain sebagainya. International Labor Office merumuskan bahwa kegiatan layanan bimbingan dan konseling karir terkait erat dengan 4 kompetensi utama bagi para siswa agar dapat menghadapi masa depan karir mereka, yaitu pertama, kesadaran diri atau pengenalan diri sendiri. Kedua, kesadaran akan kesempatan bekerja. Ketiga, pembuatan keputusan pendidikan dan karir. Keempat, pembelajaran tradisional dan pengetahuan akan persyaratan kerja. Fungsi BK dan karir. Menurut Bimo Walgito, saat ini bimbingan karir memang sedang mendapatkan tempat tersendiri sehingga lebih sering dilakukan. Bimbingan karir ini perlu dan penting untuk diberikan kepada siswa, baik SMP maupun SMA, dengan alasan sebagai berikut. A. Para siswa di tingkat SMA pada akhir semester 2 perlu menjalani pemilihan program studi dan penjurusan. Walaupun ada kata memilih, namun sebenarnya telah adanya batas tertentu dalam pengambilan program karena ada persyaratan yang terkait dengan prestasi akademik dari siswa yang bersangkutan. Penjurusan itu jelas akan menentukan masa depan siswa, diperlukan kecermatan serta perhitungan yang matang dan tepat. B. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua siswa yang tamat dari SMA akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Siswa yang akan langsung terjun ke dunia kerja untuk memerlukan bimbingan karir ini agar siswa dapat bekerja dengan senang dan baik. Siswa SMA merupakan angkatan kerja yang potensial. Merekalah yang akan menentukan bagaimana keadaan negara yang akan datang. Mereka merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan dan menyiapkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan potensi mereka. D. Para siswa ada dalam masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Pada umumnya mereka belum
belum dapat mandiri. Maka dari itu mereka membutuhkan bantuan yang lain untuk menuju kemandirian, termasuk bimbingan karir untuk menyiapkan kemandirian dalam hal pekerjaan. Pada siswa SMP juga memerlukan bimbingan karir, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk mencari pekerjaan. Pada pembahasan educational goals dan vocational goals, masalah pekerjaan di tingkat SMP mulai tampak sehingga perlu adanya vocational goals di samping educational goals. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.